Bayangkan dunia tanpa ilmu dan peradaban. Tidak ada astronomi, matematika, kedokteran modern, atau seni. Peradaban manusia tetap stagnan, terjebak dalam kegelapan ribuan tahun. Banyak hal yang kita anggap modern, angka yang kita gunakan, obat-obatan, arsitektur, dan bahkan konsep pemerintahan sebenarnya mendapat pengaruh besar dari peradaban Islam. Tanpa warisan ini, revolusi ilmiah di Eropa mungkin tak akan pernah terjadi, atau paling tidak tertunda berabad-abad. Dan bukan hanya ilmu, tetapi moral, etika, perdagangan, dan spiritualitas juga akan tertinggal. Dunia tanpa Islam bukan hanya miskin secara intelektual, tapi juga suram secara moral, kehilangan arah, dan peluang untuk berkembang sangat terbatas. Bahkan perkembangan sosial manusia yang menghargai pengetahuan, keadilan, dan inovasi akan sangat terhambat, membuat dunia tetap dalam kegelapan panjang yang melumpuhkan peradaban. Islam bukan sekadar agama, ia adalah lentera peradaban. Dari abad ke-8 hingga abad ke-14, dunia menyaksikan zaman keemasan Islam, ketika ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan berkembang pesat. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Cordoba, dan Damaskus menjadi pusat intelektual yang memengaruhi seluruh dunia. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India, tetapi juga mengembangkannya melalui observasi, eksperimen, dan analisis yang sistematis. Tanpa mereka, revolusi ilmiah Eropa mungkin tertunda, dan dunia modern yang kita kenal saat ini bisa berbeda total. Bahkan, sistem pendidikan modern yang mengutamakan metode ilmiah dan pemikiran kritis lahir dari warisan metode ilmuwan Muslim. Konsep belajar sebagai proses sistematis, bukti sebagai dasar pengetahuan, dan logika sebagai pilar berpikir ilmiah, semuanya diwariskan oleh peradaban Islam, membentuk fondasi yang tetap kita gunakan hingga hari ini. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar, menciptakan metode perhitungan yang menjadi fondasi matematika modern. Ibnu Yunus, Al-Battani, dan ilmuwan lainnya menyusun peta bintang dan kalender yang akurat, digunakan untuk navigasi, penentuan arah kiblat, dan pertanian. Tanpa kontribusi ini, ilmu astronomi dan navigasi manusia akan tertunda berabad-abad. Bahkan dunia mungkin tidak mengenal sistem angka yang kita pakai sekarang. Ilmuwan Muslim memperkenalkan metode observasi dan eksperimen sistematis yang menjadi dasar sains modern. Dunia tanpa mereka akan tersesat dalam kegelapan, kehilangan pemahaman tentang alam semesta, dan tidak memiliki arah jelas baik secara fisik maupun intelektual. Selain itu, perkembangan ilmu matematika dan astronomi juga mendorong teknologi praktis seperti jam, alat navigasi, dan teknik arsitektur, sehingga dunia modern secara keseluruhan akan sangat tertunda tanpa kontribusi mereka. Ibnu Sina menulis Canon of Medicine, buku medis yang menjadi rujukan di Eropa selama ratusan tahun. Ilmuwan Muslim lain seperti Al-Razi meneliti penyakit menular, obat herbal, dan prinsip kebersihan yang menjadi dasar rumah sakit modern. Tanpa mereka, dunia akan kehilangan pemahaman mendasar tentang kesehatan manusia. Penyakit yang saat ini bisa dicegah dan diobati bisa tetap mematikan, dan kemajuan medis akan terhenti berabad-abad. Bahkan, teknik dokumentasi medis, laboratorium, dan metode observasi pasien lahir dari prinsip ilmuwan Muslim. Kontribusi ini tidak hanya menyelamatkan jutaan nyawa, tetapi juga membentuk cara manusia memahami tubuh, penyakit, dan pengobatan. Dunia tanpa warisan ini akan tetap primitif dalam pengetahuan medis, dengan kematian dan penderitaan yang lebih tinggi akibat ketidaktahuan. Islam mendorong observasi, eksperimen, dan pembuktian fakta. Ibnu Al-Haytham mempelajari cahaya, optik, dan lensa, membentuk dasar kamera, teleskop, dan mikroskop modern. Ilmuwan Muslim lainnya menekankan metode ilmiah. Setiap klaim harus dibuktikan melalui pengamatan, percobaan, dan logika. Tanpa kontribusi ini, dunia akan tetap terjebak dalam mitos dan spekulasi, tanpa metode sistematis untuk memahami fenomena alam. Pengetahuan tentang fisika,
kimia, biologi, dan optik modern akan jauh tertunda. Konsep eksperimen sebagai inti sains yang kita anggap wajar hari ini sejatinya merupakan warisan yang diteruskan dari peradaban Islam. Tanpa itu, pemikiran kritis dan logika ilmiah sebagai fondasi teknologi modern akan sangat terhambat dan manusia tetap berada dalam kegelapan intelektual yang panjang. Seni Islam, dari kaligrafi hingga arsitektur monumental, bukan sekadar estetika, tetapi juga simbol harmoni, logika, dan kecerdasan manusia. Masjid Cordoba, Alhambra, dan Taj Mahal menunjukkan perpaduan matematika, geometri, dan estetika yang sempurna. Tanpa kontribusi ini, dunia kehilangan inspirasi artistik yang memengaruhi arsitektur Eropa, sastra, musik, dan seni visual modern. Seni Islam menunjukkan bahwa keindahan bukan sekadar ornamen, tetapi bentuk ekspresi budaya yang mendidik dan menyatukan masyarakat. Kehilangan warisan ini berarti kehilangan bahasa universal yang menghubungkan logika, kreativitas, dan moralitas manusia. Zaman keemasan Islam juga dikenal karena toleransi dan pertukaran budaya. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, belajar, berdiskusi, dan berdagang bersama. Kota seperti Cordoba menjadi pusat pendidikan terbuka bagi semua orang. Perdagangan dan ilmu pengetahuan menyebar melintasi benua. Tanpa Islam, dunia bisa lebih fragmentasi, miskin intelektual, dan tertutup. Peradaban besar lahir dari kolaborasi, bukan konflik. Dunia yang tertutup pada gagasan baru akan stagnan, dan kemajuan sosial serta ilmiah tidak akan terjadi secepat yang kita alami. Jika semua kontribusi ini hilang, dunia akan tetap berada dalam kegelapan abad pertengahan. Tidak ada penerjemah ilmu Yunani, tidak ada astronom Muslim, tidak ada dokter yang menyebarkan ilmu kedokteran. Revolusi ilmiah mungkin tertunda, teknologi terhenti, dan masyarakat manusia tetap primitif lebih lama. Seni dan arsitektur yang kita kagumi mungkin tidak pernah ada. Dunia akan miskin, suram, dan terjebak dalam stagnasi panjang, kehilangan arah moral dan intelektual. Islam membawa nilai moral dan sosial yang memengaruhi hukum, keadilan, dan etika. Konsep keadilan sosial, hak asasi manusia, dan akhlak mulia sebagian besar lahir dari peradaban Islam. Tanpa ini, dunia kehilangan pedoman etika yang membimbing interaksi manusia. Peradaban bisa lebih kacau, egois, dan kehilangan arah. Kehidupan sosial dan politik manusia akan lebih rentan terhadap ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan, karena fondasi moral yang stabil tidak ada. Banyak teknologi modern lahir dari penemuan Muslim, sistem irigasi, peralatan medis, ilmu astronomi, dan alat navigasi. Tanpa mereka, kehidupan manusia lebih sulit, penyakit lebih mematikan, dan eksplorasi dunia lambat. Dunia modern yang kita nikmati berdiri di pundak ilmuwan Muslim, tetapi kontribusi mereka sering terlupakan. Setiap mesin, alat, atau metode yang kita anggap biasa sebenarnya adalah hasil dari ilmu yang diwariskan berabad-abad lalu. Islam bukan hanya ilmu dan seni, tetapi juga membawa spiritualitas, kesederhanaan, dan harmoni antara manusia dan alam. Menghormati alam, menghargai kehidupan, dan mencari pengetahuan adalah ajaran yang mencerahkan manusia dari kegelapan batin. Tanpa spiritualitas ini, dunia akan lebih materialistis, egois, dan kehilangan keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Kehidupan manusia akan lebih terfokus pada kepentingan diri, bukan pada keselarasan sosial dan moral yang membangun peradaban. Tanpa warisan Islam, dunia tidak hanya miskin dalam ilmu dan teknologi, tetapi juga moral, seni, dan harmoni sosial. Kegelapan abad pertengahan bisa bertahan lebih lama, dan peradaban modern mungkin tidak pernah lahir. Dunia kehilangan arah, cahaya, dan pedoman yang membimbing manusia selama ribuan tahun. Kehilangan ini membuat kemajuan manusia jauh tertunda
dan kehidupan lebih berat, terisolasi, dan penuh konflik. Cahaya yang kita nikmati hari ini sebagian besar berasal dari warisan peradaban Islam. Menghargai ilmu, seni, dan moralnya bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Jika cahaya ini padam, dunia akan kembali ke kegelapan. Kita memiliki tanggung jawab untuk belajar, menghargai, dan menyebarkan warisan ini. Setiap inovasi, seni, dan nilai moral yang kita nikmati adalah hasil dari cahaya yang menerangi dunia selama berabad-abad. Jangan biarkan cahaya itu padam. Teruskan, pelajari, dan sebarkan agar generasi mendatang tetap hidup dalam terang yang telah dinyalakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.